Nah, kebetulan Aceh One Day Adventure ini event pertamanya X-Pro. Event perdananya X-Pro. X-Pro akan menyelenggarakan dulu adventure. Insya Allah kedepannya nanti akan kita lakukan kompetisi race track kebersamaan. Jadi kalau untuk peserta Insya Allah dari semua klub, ada Aceh Besar, ada Aceh PD, ada dari Aceh Biren, dari Aceh Barat, Insya Allah dari seluruh Aceh. Dari seluruh Aceh yang pasti. Rekan-rekan rider yang di luar Aceh, sensasi untuk main di Aceh itu sangat luar biasa. Ya. Seperti saya katakan tadi, alamnya cukup berbeda. Salam gaspol. Salam gaspol. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Perfecto Channel. Pada malam hari ini, saya undang bintang tamu kita, mantan rider atau ex-rider GTX MX di Provinsi Aceh. Selamat datang Bang Mursalim, ya. Atau lebih akrab disapa Dek Mur. Alhamdulillah sehat, Bang Mur. Dan kegiatan selama ini Bang Mur sehari-hari? Ya, alhamdulillah Bang Mun, sebelumnya saya sapa dulu rekan-rekan rider semua. Ya. Salam gaspol, salam satu jalur trail adventure. Bang Mun, alhamdulillah kegiatan saya tetap di dunia motor, dunia otomotif. Ya. Walaupun kita sudah mantan crosser pada masanya, Ya. tapi alhamdulillah masih sampai saat ini kita bergelut di dunia otomotif, mensupport rekan-rekan ataupun adik-adik kita agar selalu dengan kegiatan otomotifnya. Jangan meninggalkan kegiatan otomotif. Ya. Karena hobi. Karena hobi. Jadi hobi ini susah untuk dihilangkan. Tetap mencintai apa yang kita hobi. Ya. Hobi yang berdampak positif. Ya. Bagi kita pribadi dan juga kepada orang banyak, kepada adik-adik yang baru terjun khususnya di dunia racing, balapan garuk tanah. Betul ya. Dan Bang Mur, saya undang hari ini, pada malam hari ini bertepatan dengan ini dapat kabar bahwasanya ex-pro atau mantan rider di era 90 bahkan era 80. Ya. Yang sering ngumpul-ngumpul nih di sirkuit Lamnyong. Betul. Kalau bahasa sekarang ini cari keringat. Ya. Cari keringat. Tipis-tipis. Garuk tipis-tipis. Garuk tipis-tipis, benar. Ya. Jadi di mantan-mantan di era 80-90 dengan kabar mengadakan event adventure di Lamnyong, start finishnya. Boleh cerita sedikit Bang Mur? Kegiatan apa yang akan dilaksanakan? Oke, baik Bang Mun. Ya. Insya Allah kita dengan konsep yang didasari kebersamaan dulu dari rekan-rekan pemain Moto X U40 Plus nih. Jadi sejarah X Pro ini sebenarnya terbentuknya karena memang di sini ya kayak Bang Mun bilang tadi, rider-rider yang sudah berumur, yang di atas 40, jadi membentuk satu wadah. Jadi tidak meninggalkan kebersamaan, kekompakan. Kita beri nama dengan X-Pro. X-Pro itu dalam berkata profesional dalam kegiatan ekstrim di motocross. Jadi ekstrim mantan. X ekstrimnya, Pro itu pelaku profesional yang sudah di atas umur 40. Nah, kalau kita berbicara dengan kegiatan yang akan kita laksanakan tanggal 10 Juni nanti, Bang Maimun, itu berdasarkan juga ide dari kawan-kawan. Kebetulan juga selain dari sirkuit, kita juga hobinya adventure. Kita melakukan kegiatan setiap weekend, setiap Sabtu kita itu ke gunung misalnya.
Kalau orang di luar kan katanya Trabas. Walaupun di Banda Aceh ada yang Trabas juga klub, tapi kalau kita istilah kita Garu. Lebih akrab Acehnya dengan Aceh. Garu. Jadi Garu. Garu. Jadi kalau istilah teman-teman Sabtu Garu kita. Jadi dengan istilah-istilah itu, alhamdulillah terbentuklah satu komunitas trail adventure di Aceh yang mewadahi semua klub-klub yang ada. Dimulai itu sekitar tahun 2007 apa 2008 kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah sampai hari ini berkembang terus dan bahkan booming gitu. Dari generasi ke generasi. Di sini tidak muda, tidak tua, tidak warga biasa, bahkan pejabat juga di sini ikut berkecimpung, Bang Mun. Jadi ini luar biasa. Dari latar belakang yang berbeda. Betul dari sekali. TNI, Polri, iya, betul dari sipil, iya, dari swasta. Iya. Dan itu bukan hanya dari Banda Aceh besar. Kalau untuk ridernya itu nggak ada batasan daerah. Kita tetap ada silaturahmi nih. Nah, makanya di sini ada namanya komunitas Trail Adventure Aceh. Sebelum kita menuju ke kegiatan tanggal 10 nanti, jadi sejarah adventure di Aceh itu diawali dari kekompakan kebersamaan mantan-mantan rider motocross, terus menimbulkan satu kegiatan adventure. Nah, di sini ini tidak terbatas dengan kaum tertentu, dengan golongan tertentu. Di sini ini semua lini terlibat. Beliau hobi, beliau punya nyali, beliau punya kemauan untuk menikmati hobi, silakan gabung. Nah, di sini kita menanggalkan semua atribut nih, Bang Memon. Inilah serunya trail adventure ya rekan-rekan ya. Di sinilah serunya trail adventure ini tidak mengenal jabatan, tidak mengenal umur. Di sini kita kekompakan. Jadi kalau kita sudah melakukan kegiatan trail adventure dengan bersama-sama, apalagi menikmati alam Aceh yang luar biasa, disitulah timbul kekompakan. Jadi menanggalkan jabatan, menanggalkan umur, disitulah kita kompak, saling backup, saling membantu. Namanya juga trail adventure. Nah, begitu Bang Memon. Jadi kesiapan untuk event Aceh One Day Adventure ini sampai sejauh ini, boleh Bang Mus ceritain sedikit kesiapan? Insya Allah kalau kita bilang persiapan, sebenarnya gagasannya tidak terlalu lama, masih beberapa minggu yang lalu ide untuk membuat kegiatan ini. Jadi dengan terbentuknya Expro pun baru terbentuk nih Bang Memon. Bukannya sudah lama, baru terbentuk dengan inisiatif dan ide kawan-kawan. Jadi kita buat aja lah Expro daripada kita nggak punya wadah. Nah, dari Dudo-Dudo ini ada gagasan, yuk kita buat event. Jadi kita perkenalkan Expro ini kepada masyarakat Aceh, Kota Banda Aceh khususnya. Baik kalau begitu, makanya saya ditunjuk karena mereka merasa di antara di Expro ini salah satu yang paling senior saya soalnya. Udah setengah abad lebih umurnya. Umur sudah 53 sekarang. 53, bahkan udah punya cucu. Tapi alhamdulillah karena hobi, kayak cerita tadi, hobi ini nggak mengenal umur. Selagi kita masih mau, selagi kita masih mengasah nyali kita, insya Allah kita bisa ikut bersama-sama dengan yang anak-anak muda nih, Bang Memon. Alhamdulillah. Terus kemudian kegiatan 10 Juni ini nantinya kita adakan emang ini juga pembinanya salah satu pejabat daerah Provinsi Aceh juga nih. Pembina Expro juga beliau pengawas IMI Aceh, yaitu Bapak Wakapolda, Brigjen Pol Dr. Andes Samsul Bahri. Beliau antusias luar biasa, animo luar biasa, juga didukung oleh beberapa anggota-anggota dewan yang mensupport kita agar otomotif ini selalu berkembang di Aceh. Jadi kemudian kegiatan Aceh One Day Adventure ini akan kita lakukan nanti tanggal 10 Juni, insya Allah yang kita lakukan start dan finish itu di Lamnyong. Kenapa di Lamnyong? Karena basic Expro itu Lamnyong. Karena wadah Expro ini emang dasarnya itu sirkuit Lamnyong. Mantan rider, crosser yang pernah berkecimpung di kompetisi. Betul. Dan di sirkuit sana juga merupakan sarana untuk bukan hanya ex-rider, betul, ke siapa saja, juga crosser, untuk pembalap rider yang punya hobi, silakan bergabung di sirkuit Lamnyong. Betul. Dan kalau tidak salah sirkuit itu juga cikal bakalnya dulu sebelum di Lamnyong, Bapak Wakapolda ketika beliau menjabat sebagai Wadir Lantas pertama kali di Kedah dulu. Sebelum Wadir Lantas beliau di Polres.
Enggak, jabatan beliau masih Wadir Lantas, Wadir pertama Lantas. masuk ke Aceh, Ya. dari Jawa, Ya. beliau tuh Wadir Lantas, terbentuklah sirkuit dulu di Rumah Susun Kedah. Yang sekarang jadi rumah susun. Jadi Rumah Susun. Ya. Kemudian atas inisiatif almarhum Pak Mawardi pada masa itu wali kota, Ya. karena lahan itu akan digunakan untuk rumah susun, Ya. makanya lah permintaan beliau kepada Pak Samsul Ya. agar dipindahkan ke Lamnyong. Dan almarhum juga yang memfasilitasi ke dinas terkait dinas PU Betul, dinas untuk PU. meminjam pakai itu untuk digunakan untuk Iya, sirkuit. iya. Dan sampai saat sekarang. Sampai batas waktu tertentu, kecuali itu digunakan oleh pihak yang terkait. Jadi bisa digunakan seterusnya di situ. Jadi kalau kita bilang Pak Samsul Bahri dulu masih Wadir, kemudian beliau pindah, terus masuk lagi ke Banda Aceh, pada masa itu jadi Kapolresta Banda Aceh. Nah, disitulah di Lamnyong udah terbentuk itu. Dan sempat ada event Kejurnas. 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 Ya, datang profesor nasional. Betul, atas undangan beliau. Undangan beliau ketika itu Zulfikar, ya, putra dari Ayah Dos. Ayah Dos yang hadir. Bahkan Aib Dadang dan Frans Tanujaya juga hadir. Benar. Dan beliau juga hobi di otomotif. Betul. Karena dasar hobi tadi dan juga kesamaan visi dengan rekan-rekan juga seperti Bang Mur katakan tadi, ex-rider, mantan crosser di Aceh. Ya. Maka sampai saat ini wadah itu bisa terus eksis. X-Pro bisa terus punya wadah untuk bermain setiap Sabtu ya Bang Mur ya? Sabtu dan Minggu. Iya, Sabtu dan Minggu, weekend lah istilahnya. Di saat kita nggak ada kegiatan lain, kita saling berkomunikasi. Yuk kita ngumpul di Lamnyong. Di situ ada banyak ide-ide yang bisa kita coba wujudkan ke dalam kegiatan yang lebih lebih bisa membuat orang lain menikmati dengan adanya X-Pro ini. Salah satunya itulah ini Aceh One Day Adventure yang akan kita laksanakan tanggal 10 Juni nanti. Nah, kebetulan Aceh One Day Adventure ini event pertamanya X-Pro. Event perdananya X-Pro. X-Pro akan menyelenggarakan dulu adventure. Insya Allah kedepannya nanti akan kita lakukan kompetisi race track. Insya Allah. Lanjutannya. Iya, insya Allah Bang Memun. Biasanya X-Pro ini juga mengikuti event adventure di Aceh sebagai peserta. Betul. Jadi kali ini punya kesempatan untuk melakukan sendiri. Iya, melaksanakan sendiri kegiatan ini. Luar biasa. Dan adventure ini apa kelebihan dan keistimewaan, Bang? Boleh cerita sedikit? Kalau dibilang keistimewaan adventure, sebenarnya di sini kan lebih sifatnya rekreasi. Ini di sini sifatnya bukan kejuaraan, bukan sifatnya pertandingan. Jadi ada juara menang kalah. Nggak ada. Kalau adventure ini lebih sifatnya refreshing. Ya, kita menikmatilah perjalanan, melihat alam Aceh dengan hobi kita motor trail. Tapi yang paling penting di sini kebersamaan, Bang Memun. Kebersamaan. Jadi kita di sini melatih kesabaran kita. Dengan ego, dengan segitu banyaknya orang dalam satu event, tapi di sini malah nggak ada saling meninggalkan, tidak ada saling mengecewakan, nggak ada. Kenal nggak kenal tetap kita bantu. Kalau di adventure ini, inilah kelebihan adventure, mengenyampingkan ego seseorang. Dan ini bermain biasanya secara tim ya? Dibilang tim, sebenarnya bukan tim. Di sini kan kita mengikuti setiap kegiatan tuh klub, ya tim kita. Tapi di sini kita punya target tertentu misalnya. Ada yang klub kita ini orangnya suka speed, suka dengan bermain menikmati track kencang. Itu salah satunya saya. Kalau saya bukan menikmati alam, saya lebih menikmati jalur. Jadi di atas motor itu saya lebih menikmati motor dan jalur daripada menikmati alam. Karena Bang Mur mantan crosser mungkin ya. Bisa jadi Bang Memo. Jadi lebih menikmati unit dengan jalur. Oleh adrenalin. Betul. Dan kebiasaan itu terjun di adventure namun main lebih ke bawah. Kebiasaan kita main di sirkuit. Dan untuk event ini sendiri saya lihat itu ada 3 unit sepeda motor. Bagaimana untuk agar mendapatkan hadiah door prize tersebut? Makanya saya bilang tadi Bang Memun, karena ini bukan sifatnya kompetisi, sifatnya lebih ke rekreasi. Jadi rekreasi ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh orang-orang banyak. Di sini kita lebih menikmati acaranya,
menikmati sajian-sajian kegiatannya. Nah, pada akhirnya nanti itu ada door prize. Ya sering lah kayak jalan santai, goes. Nah, begitu mereka kembali ke titik kumpul finish, nah di situ kan banyak kegiatan Bang Mimun. Ada yang namanya musik. Nah, di situ kita bisa tetap kebersamaan lah, nggak mesti di jalur, tapi di saat finish juga kita masih tetap bersama. Nanti di situ ada door prize. Door prize ini untuk membuat si peserta ini menjadi suatu gimana ya, suatu kenang-kenangan gitu apabila mereka mendapatkan hadiah itu. Jadi door prize ini sistem undian memang, seperti hal-hal biasa dilakukan. Jadi kalau hadiah utama itu ada 3 unit sepeda motor. Iya benar. Itu syaratnya gimana? Nah, kalau untuk bisa peserta mendapatkan hadiah utama, panitia itu menyiapkan jalur dari awal start sampai finish. Nah, di sepanjang jalur itu kita membuat aturan main. Aturan mainnya itu kita melakukan checkpoint. Ada pos. Ada pos, checkpoint, tapi rutenya tidak mulus. Yang namanya juga trail, motor trail Bang Mimun. Kalau mulus itu kan di jalan, di aspal. Nah, ini kita mainnya di track, di jalur. Otomatis kita main jalur off-road. Ada treknya mendaki. Jadi obstacle-nya itu. Obstacle-nya itu emang alami. Jadi untuk membedakan yang pemula dengan yang profesional atau yang sudah pro, apa disiapkan jalur khusus juga? Kalau kita bilang kita siapkan khusus nggak juga Bang Mimun. Di sini kita melatih nyali peserta sebenarnya. Seberapa besar mereka mau menikmati jalur itu. Jadi untuk event di Aceh One Day ini tidak ada jalur kalau biasa di sini membedakan jalur. Sampai lucunya diberikan nama jalur Duster itu untuk pemula. Saya pun kadang-kadang di jalur pun Duster itu digantungkan. Itu menandakan jalur agar mereka malu masuk ke jalur Duster. Betul. Maka mereka harus pindah ke jalur pro. Sebenarnya tidak perlu gengsi. Berdasarkan kemampuan dan kekuatan. Skill, karena ada Duster, jadi mereka malu untuk masuk ke jalur tersebut. Dan ada juga masyarakat yang menyaksikan. Betul. Masyarakat setempat. Jadi hal-hal seperti itulah permainan di adventure trail ini. Nah, kita menyajikan jalurnya itu, kita melihat kemampuan peserta juga. Cuman kalau kita selalu mengandalkan kemampuan, nanti pada akhirnya yang pemula-pemula ini nggak akan berkembang skill dia bermain motor trail. Dan selalu event ini kan berbeda karakter seperti di Melabu, Biren, Mangsa, Citimur, bahkan di luar Aceh sistem pos checkpoint dan jalur juga seperti saya cerita tadi. Kalau di jalur di event Aceh One Day ini tidak menyediakan jalur khusus. Perbedaan jalur khusus. Jadi sama jalur. Cuman kita menyediakan nanti mungkin siapa sanggup melewati jalur ini silakan. Kalau nggak sanggup ada alternatifnya gitu aja. Disediakan jalur alternatif. Tapi tetap kita upayakan jalur yang kita sediakan untuk peserta bisa lalui semua. Nah itulah yang namanya tantangan dia. Dan itu sudah melalui ketika tim jalur menguji jalur tersebut. Betul. Dan dari tim juga sudah memprediksi, sudah membuat itu, dan ini bisa dilalui oleh peserta nantinya. Nah, kembali ke masalah tadi aturan untuk mendapatkan hadiah utama nih Bang Mimun. Ada tiga sepeda motor hadiah utama. Yang satu motor trail, CRF, yang 2 lagi Matic. Nah, kita sediakan. Jadi untuk mendapatkan hadiah utama ini mereka harus melalui biasanya itu 3 checkpoint. 3 checkpoint. Nah, 3 pos tadi. Dan di situ ada petugas. Kalau mereka bisa melewati itu semua, mereka berhak dapat hadiah utama. Tapi apabila tidak melewati semua, mungkin mereka akan mendapatkan hadiah hiburan aja. Dan itu kemudian ketika di finish nanti. Di finish. Dan nanti ada petugas checkpoint yang membawa data tersebut. Betul. Untuk cross check-nya. Ya, untuk sahnya. Dan untuk hadiah-hadiah hiburan seperti lain-lainnya seperti sepeda, televisi, alat trail, rumah tangga, itu tidak harus melalui pos 3 checkpoint ini Dan untuk pos itu biasanya memang tidak diberitahu di mana titiknya. Tidak, kalau kita kasih tahu malah nanti peserta malah potong jalur. Kalau kita kasih tahu titik di mana checkpoint, itu kan peserta bisa mikir, ngapain kita harus lalui trek yang disediakan? Kenapa nggak kita melambung langsung ke checkpoint? Nah, itu kan hal tidak sportif sebenarnya kan? Cepat,
tepat, hemat minyak, hemat tenaga, hadiah dapat hadiah utama. Tapi saya sering juga di daerah-daerah, kebetulan saya juga diundang di event-event adventure trail itu sebagai host MC. Bocoran-bocoran itu selalu saya dengarkan, bisikan-bisikan itu. Betul. Ya, apakah ini bisa mungkin nanti sampai hari H bisa terjaga agar pos-pos ini jangan sampai ke peserta ini bisa tahu. Iya, benar. Biar fair. Iya, betul. Biar fair. Jadi sama-sama menikmati. Iya. Karena itu faktor keberuntungan rezeki. Iya. Makanya dibilang konsep adventure ini, sportivitas tetap kita utamakan, Bang Mimun. Jadi panitia menyelenggarakan event itu kan mempersiapkan segala sesuatu. Salah satunya rute, trek. Nah, dari awal start sampai finish, itu kan butuh waktu panitia dan butuh pikiran untuk membuat trek itu. Nah, ada peserta-peserta yang melakukan dengan curang, kayaknya kan sangat disayangkan gitu. Disinilah kita menguji yang namanya panitia itu bermain fair, peserta juga harus bisa mengikuti apa yang sudah dibuat oleh panitia. Jadi, dalam kata gini, panitia menyajikan suguhan acara ini dengan pemikiran, dengan tenaga, tapi giliran peserta hanya mau enaknya aja untuk mengejar hadiah utama. Sia-sia kan yang panitia persiapkan ini dengan biaya, dengan tenaga segala macam. Jadi sangat disayangkan Bang Maimun. Makanya saya bilang alangkah baiknya walaupun ini sifatnya rekreasi, tapi sportivitas tetap kita utamakan. Nah, jadi ini olahraganya sport dan turisme. Turisme, benar. Olahraga dan wisata. Ya, menonjolkan antara olahraga dan wisata. Betul. Dan ini ada sedikit menarik, Om. Kalau tidak salah, tahun ini juga di Jawa Barat. Ada event trail adventure yang mana sampai viral itu. Viral di media sosial, saya tahu juga, saya dengar. Di televisi. Yang mana ketika sudah di finish itu ada keributan. Keributan peserta ini semua sampai hadiah motor itu sampai dibakar. Sekilas saya dengar info bahwasanya panitia tidak siap. Kemudian banyak juga peserta yang jalurnya keluar jalur, ataukah rambunya kurang, ataukah memang panitianya tidak menyediakan jalur. Bahkan juga banyak yang keluhan komplain dari pemerintah daerah dan masyarakat di Jawa Barat, kebun-kebun mereka yang dirusaki, bahkan ada lahan perhutani. Iya, benar. Bagaimana menyikapi dengan kejadian tersebut untuk event di Aceh ini? Jadi Bang Mimun sebenarnya inilah sisi positif, sisi negatif sebenarnya kalau kita bilang nih. Menikmati kegiatan, menikmati alam, tapi ada hal-hal yang di luar jangkauan kita juga sebenarnya. Yang menyelenggarakan juga tidak terlepas yang namanya kita manusia. Dan berkata gini, mungkin kesiapan panitia ini Bang Mimun tadi. Kesiapan panitia. Jadi mereka beranggapan kegiatan ini berjalan, terus mereka mengupayakan supaya kegiatan ini berhasil, sukses, ternyata yang mereka perkirakan itu tidak sesuai dengan harapan si panitia mungkin tadinya. Jadi mungkin ini contoh kayak hadiah utama, kita mempersiapkan motor trail segala macam. Yang kita tahu kan panitianya yang disediakan mungkin tidak sesuai dengan harapan si peserta. Yang motor trailnya seharusnya yang baru, yang seperti kita lihat di tayangan kayaknya motor bekas gitu, motor trail bekas. Terus unit metiknya juga Bang Maimun. Nah, disitulah terpicunya amarah peserta. Nah, ditambah begitu peserta finish atau peserta juga di dalam jalur, panitianya nggak ada Bang Maimun. Kan beritanya seperti itu yang kita tahu tuh. Panitia tidak ada di jalur bahkan di finish. Begitu peserta sampai, peserta cari mempertanyakan, ini panitia kok nggak ada gitu. Yang kita lihat ya. Disitulah timbul amarah mereka. Jadi mereka melihat hadiah. Ternyata mungkin hadiah juga tidak sesuai. Nah, disitulah terjadi amarah, mereka membakar segala macam sesuatu. Nah, kemudian masalah jalur, nah itu kayak Bang Maimun bilang juga tadi. Mungkin panitia juga nggak siap sebenarnya nih. Mereka sudah membentuk jalur, ya bisa jadi jalur itu berubah dengan segitu banyaknya peserta, yang keinginannya cepat selesai, cepat keluar jalur mungkin karena amarahnya ini tadi. Mereka motong-motong gitu, masuk ke kebun warga, bisa jadi seperti itu. Terus
banyak kerusakan-kerusakan yang apa? Salah satunya ada tumbuh-tumbuhan yang apa? Pohon apa tuh? Bunga tulip, bunga apa? Refleksi ya. Rafflesia tuh. Ah, itu kan jadi satu permasalahan di Karena dirusakin. ya di lahan perhutani itu. Ya, itu sangat disayangkan. Ya, Bang Mur, ini menarik sekali. Event ini kan boleh dikatakan di tahun 2023 iya. itu di Aceh ini event perdana ya. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Iya, Waktu Idul pasca Fitri. sebelum Lebaran kalau nggak salah Pasko. Ada Paksku, ada Rata, Aceh Besar, ya, ada Ata, Dan ini pasca setelah Lebaran Idul event Fitri, perdana insya Allah. Untuk peserta dari mana saja nih yang sudah mendaftar Betul. sampai hari ini? Ya, alhamdulillah kalau peserta kita itulah kayak cerita tadi Bang Mimun, karena hubungan emosional sesama rider adventure, kita punya satu grup WA komunitas Trail Aceh, terus ada satu admin grup, setiap siapa yang penyelenggara event dia yang megang kendali grup itu. Nah, jadi ini sekarang kebetulan Expro nih Bang Mimun. Jadi ada event Aceh One Day Adventure. Pemegang kendali grup ini Expro sekarang nih. Nah, di situ ada 200 lebih anggota grupnya dari semua klub trail yang ada di Aceh. Bahkan ada satu grup lagi itu komunitas trail Aceh, itu bahkan Sumatera dan Jawa. Jadi kami kalau untuk publikasi setiap event, saling komunikasi Bang Memun. Nah, inilah serunya trail adventure ini. Nah, alhamdulillah kita tetap publis kemanapun, jangkauan tidak terbatas seluruh Indonesia. Nah, siapa yang mau ikut gitu, siapa ada kesempatan. Mungkin ada yang beradu event, mereka nggak bisa datang, mereka minta maaf. Jadi hubungan silaturahmi ini tetap terjalin. Nah, disinilah trail adventure Bang Memun. Kemudian kalau ditanya peserta yang sudah ada di acara ini, alhamdulillah yang sudah mendaftar itu sudah 200-an. Alhamdulillah yang membooking dan mendaftar. Bahkan insya Allah kita harapkan nanti bisa lebih, walaupun kita batasi ke 300. Yang namanya animo kita nggak bisa batasi Bang Maimun. Keinginan para rider untuk ikut serta kita nggak bisa batasi. Jadi kita tetap membuka selebar-lebarnya sampai seberapapun, mudah-mudahan kita sanggupi, insya Allah. Dan kita berharap kepada rider Adventure Trail Aceh, ayo sama-sama silakan daftar. Di sini kita menjalin kembali kebersamaan. Bisa dikatakan masih suasana walaupun Syawal sudah lewat nantinya, tapi tetap kita bawa masih suasana silaturahmi karena mungkin tidak sempat bersilaturahmi ke rumah mungkin Bang Mimun. Nah, jadi silaturahminya di jalur nih kebersamaan Bang. Jadi kalau untuk peserta insya Allah dari semua klub ada Aceh Besar, ada Aceh PD, ada dari Aceh Biren, dari Aceh Barat, insya Allah dari seluruh Aceh. Dari seluruh Aceh yang pasti. Dari Sumatera Utara. Nah, kalau kebiasaan Sumatera Utara kebiasaan ikut. Nah, ini kebetulan Bang Maimun, tanggal 10 itu acara kita, Banda Aceh Expro. Nah, ini tanggal 11 itu di Medan, Bang Maimun. Mereka juga menyayangkan kenapa bisa jadi seperti ini. Miskomunikasi katanya. Nah, itu tim BUAS yang buat di Medan. Tim BUAS. Itu mereka telepon saya, aduh Bang, kenapa bisa kayak gini? Padahal kami pingin ikut ke Aceh. Ya, habis mau dibilang gimana, saya bilang gitu. Inilah kesepakatan dari Expro untuk membuat tanggal 10. Nah, mereka pun sudah mempersiapkan tanggal 11 Bang Maimun. Jadi, ya udahlah kami bilang bismillah, kita sama-sama buat. Semoga acara kita sama-sama sukses, kita bilang gitu. Amin. Dan peserta ini kan kadang sampai lebih 500, 800 ribu. Dan itu untuk mengatasi di jalur itu supaya tidak mereka menumpuk itu bagaimana mensiasatinya itu, Bang? Kebiasaan trail adventure gini Bang Maimun, itulah kayak kita bilang tadi, ada karakter rider ini emang pingin cepat, pingin mereka ke depan duluan, menghindari macet, menghindari permasalahan trouble-trouble di jalur. Ada rider yang menikmati emang perjalanannya ini dengan menikmati alam, mereka membeli bekal-bekal makanan, menyediakan kopi, jadi mereka seperti emang rekreasi. Di titik-titik tertentu dengan pemandangan yang bagus, alam yang indah, mereka duduk, mereka menikmati kopi, segala macam. Nah, tapi panitia itu mengatur waktu, jangan sampai peserta ini terlalu lama di jalur. Dengan checkpoint tadi, kita mengontrol peserta. Kita buat checkpoint 1 ditutup jam 12 siang misalnya. Checkpoint 2 jam 2 siang. Checkpoint 3 di finish jam 4 sore. Nah, ini kan kita mengontrol peserta nih, Bang Maimun. Sehingga peserta diusahakan jangan ada lagi malam di jalur. Mereka sudah pada finish dan mengikuti hadiah pembagian door prize-nya itu Bang. Jadi kalau
untuk pelepasan start itu ada dibagi-bagi per kloter juga agar jangan sekali Numpuk ya. menumpuk Ya, sebenarnya itu teknisnya. teknisnya. Teknisnya gimana cara panitia mensiasati tidak terjadi penumpukan di dalam jalur misalnya kita bilang. Nah, terus ada yang peserta emang pinginnya maunya ke depan. Nah, itu yang mengejar kayak saya bilang tadi, contoh kayak karakter saya Bang Memo. Pingin menghindari permasalahan di jalur dan pingin cepat finish, pingin cepat selesai gitu kan. Dan mereka selalu kalau yang main cepat itu datang lebih awal biasanya. Ya, start di awal Mereka gitu. selalu di depan. Ya, Mereka juga pingin itu mungkin satu kepuasan dan kebanggaan. betul. Bisa finish duluan juga. Ya, ada satu cerita lah bagi mereka tuh. Tapi tetap tanda kutip bahwasanya bukan karena kita pingin cepat, tapi juga kita harus memperhatikan karena kita menggunakan lahan itu kan bukan milik kita. Ya, Karena lahan jalur itu ada juga masyarakat, betul. masyarakat juga ada yang memelihara ternak. Betul, betul. Jadi tetap harus menjaga Ya, sama-sama ya. agar event bukan hanya event di Banda Aceh yang akan kita laksanakan pada 10 Juni, 10 Juni untuk di daerah-daerah lainnya Ya, agar ini tetap terjaga. terjaga betul. Dan moga-moga olahraga ini ya alhamdulillah di Aceh sangat diminati. Ya, Bahkan alam Aceh itu panoramanya luar biasa. luar biasa. Luar biasa. View Jadi, Aceh luar biasa. Kalau tamu-tamu yang datang kemari mengatakan view lautnya dapat, Dapat, gunungnya dapat, ya. sungainya juga Bisa dapat. nikmati, Jadi ada gurunnya juga ada. ada. Jadi semua bahasanya perfecto. itu kalau istilah saya tuh perfecto. Perfecto. Kembali Jadi, lagi ke Bang Maimun, Ya, perfecto. Jadi rekan-rekan rider Hmm. yang di luar Aceh, sensasi untuk main di Aceh itu sangat luar biasa. Ya. Seperti saya katakan tadi, alamnya cukup berbeda. Pak Mur, ini saya lihat di brosur hadiahnya ada 3 unit dari motor, ya. Ada unit sepeda, TV Black, dan sponsornya pun saya lihat banyak sponsor-sponsor kegiatan ini. Ya. Boleh cerita, Pak Mur, cerita sedikit sponsor yang mendukung event tanggal 10 ini? Ya. Jadi Bang Maimun, kebetulan seperti cerita awal tadi, pembina kita itu Bapak Wakapolda, Pak Brigjen Pol Samsul Bahri, karena beliau juga pencinta Moto X, motocross, animo beliau luar biasa. Alhamdulillah berkat support beliau, berkat semangatnya kawan-kawan. Nah, setiap kegiatan ini kita kan tetap menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga, pihak sponsor di sini. Nah, panitia tidak bisa menyelenggarakan tanpa ada sponsor nih Bang Maimun, karena lumayan membutuhkan biaya. Kalau Bang Maimun bilang hadiah utamanya aja 3 motor, nah Bang Maimun kan tahu harga motor nih. Motor trail contoh kita bilangnya 30-an, motor matic 15-an gitu lah. Nah, dengan harga-harga yang sekian itu peserta semua atau para pecinta trail adventure, ya panitia harus berjuang ekstra keras untuk bisa menghadirkan hadiah-hadiah itu sehingga peserta tidak kecewa yang seperti kejadian di Jawa itu Bang Maimun. Nah, disinilah kita mengikat kerjasama dengan salah satu alhamdulillah yang sudah kita rangkul itu Toko Emas Haji Kecilemi. Di sini Pak Muhammad Kamaruzaman ya, Pak sering dipanggil Bang Memet. Bang Memet. Nah, itu salah satunya yang sudah membackup. Kemudian ada juga seperti Aceh Advertising. Nah, ini yang luar biasa nih Aceh Advertising ini, Saudara Tarmiji ini. Karena prakarsa beliau yang inisiatif pertama, padahal beliau bukan rider, betul-betul rider, enggak. Beliau hanya menikmati para rider, tapi anak beliau yang salah satu crosser. Tapi beliau juga punya animo gitu, punya semangat untuk mengadakan event ini. Beliau yang punya Aceh Advertising, beliau yang luar biasa mendukung baliho beliau kan di satu kota Banda Aceh semua. Kebetulan bisnis beliau di percetakan advertising, nah periklanan. Makanya titik-titik iklannya saya lihat itu luar biasa kan di kota Banda Aceh. Ada 5 apa 6 titik beliau buat. Nah, banyak juga yang WA DM saya karena mungkin mereka melihat ini kan Lamnyong. Di Lamnyong. Iya. Om, Bang, Pak, itu kompetisi kapan ya? Iya, iya. Biasakan membaca, saya bilang kan. Mereka nggak paham adventure ya. Ya, karena kan bahasa Inggris, Om. Iya, iya. Habis itu karena kan di sana sirkuit, Om. Iya, betul. Oh, adventure, Om. Iya, iya. Ya, karena
ada juga yang saya jawab, ada Iya. juga yang memang yang tidak saya jawab. Karena mungkin kompetisi sudah lama juga Betul. pada Aceh Besar, kompetisi adventure Grass trail trail. yang sudah belum digulir. Saya dengar kabar pada tanggal yang sama akan Nah. digelar kompetisi. Betul, Bang Memun. Nah, ini luar biasa nih. Ini kolaborasi yang luar biasa nih. Perpaduan satu kegiatan motor trail, tapi ada dua kegiatan event yang berbeda alam. Yang satu kompetisi, yang kayak cerita tadi, di situ mengejar juara. Yang satu rekreasi, adventure. Nah, di sini perpaduan nih, kolaborasi nih. Di satu tempat yang sama, di hari yang sama, ada dua kegiatan motor trail, Bang Memun. Insya Allah nih. Yang pasti one day sudah oke, tapi yang saya dapat informasi mereka juga sudah oke, A1 ya. Untuk kompetisi, untuk grass track-nya. Grass track kompetisi. Iya, betul Bang Memun. Tapi saya belum melihat brosur atau selebaran. Iya. Insya Allah ada bersamaan nanti ya. Betul. Karena kalau kompetisi grass track ini kan tidak sama kayak adventure yang butuh waktu lama untuk publikasi. Kalau mereka sudah ada peserta terikatnya gitu. Begitu ditayangkan, peserta langsung daftar. Nah, kalau adventure kan enggak. Butuh waktu segitu kan. Kalau grass track, peserta paling banyak kita bilang 100. Tapi kalau adventure, pernah kejadian sampai 1.500 peserta. Inilah dua kegiatan motor trail yang berbeda. Tapi insya Allah ini kayaknya baru pertama nih di Aceh. Bahkan bisa mungkin di Sumatera. Di lokasi yang sama, di hari yang sama. Begitu trail adventure start, menjelajahi alam, pergunungan, di situ pula ada kegiatan grass track, kan luar biasa. Nah, masyarakat kita disuguhkan dengan dua kegiatan motor trail, tapi dua kegiatan berbeda. Tontonan gratis ya? Alhamdulillah gratis. Makanya di sinilah kita membuat hiburan untuk masyarakat. Masyarakat Aceh yang mau datang, silakan menikmati. Silakan datang tanpa dibungut biaya tiket, Bang Memun. Itu informasi yang dapat dari rekan kita yang penyelenggara motocross grass track. Dan tentunya dengan ada event seperti ini, dampak ekonomi, luar biasa, multiplier efek kepada pedagang-pedagang yang kecil ya. Betul, Bang Memun. Ya. Alhamdulillah. Jadi tontonan ada, perputaran perekonomian kita ada. Ya, kita nggak melihat seberapa banyak. Yang penting giatnya perputaran perekonomian adalah dengan kegiatan terus anak muda tersalurkan hobinya. Orang tua kayak kita juga bisa menikmati trail adventure-nya, Bang Memun. Insya Allah. Dan dukungan sejauh ini sampai hari ini dari pemerintah daerah, pemerintah? Kita tetap mengupayakan dengan menghubungi atau kita mencoba memasukkan proposal. Mungkin karena kondisi keadaan bisa dikatakan kondisi keadaan kurang mendukung lah. Tapi kita tetap berusaha agar ada support dari pemerintah. Mungkin nanti Bang Memun ada link bisa bantu panitia expo. Dan saya juga nanti setelah kita bincang-bincang di podcast nanti mungkin akan menyampaikan kepada baik yang jadi sponsor-sponsor saya seperti Safa Official, mungkin mereka nanti memberikan voucher, pokok hadiah-hadiah untuk Aceh One Day Adventure pada tanggal 10. Moga-moga nanti saya sampaikan mereka berkenan memberikan hadiah-hadiah. Ya, betul. Tapi saya tidak janji mulu-mulu Om ya. Insya Allah. Tapi saya akan sampaikan. Boleh. Terima kasih banyak tuh. Dan apa harapan Om setelah event One Day Trail Adventure? Kalau harapan tetap kita yang terbaik lah kita bilang ke depannya. Dalam arti kata yang terbaik, emang kegiatan ini kalau bisa yang selalu positif. Tidak ada negatifnya. Banyak kita lihat nggak mesti di trail adventure, kegiatan-kegiatan lain juga mungkin ada yang negatifnya. Tapi semua panitia berharap yang positif. Harapan kita yang pasti terlaksana dengan sukses, zero accident, ya kan, tanpa ada kendala apapun, insya Allah, beserta menikmati jalur. Dan ke depannya mungkin Expro bisa mengadakan atau membuat kegiatan-kegiatan selanjutnya yang sifatnya tetap membuat para rider ini menikmati kegiatan yang Expro hadirkan. Begitu Bang Memun. Dan juga kepada komunitas atau klub lainnya, sering saya berulang-ulang katakan bahwasanya para pecinta adventure trail baik roda 2 roda 4 ini mereka bukan hanya sekedar hobi. Mereka mengedepankan misi-misi sosial. Dan itu sering kita lakukan, betul.
seperti musibah, bencana gempa bumi, banjir, dan mereka-mereka inilah, rider-rider inilah menjadi garda terdepan. Mereka secara spontan, otomatis dari seluruh penjuru kabupaten kota di Aceh, mereka turun, mereka bantu, mereka selalu memberikan bantuan. Dan juga baru event di Rata kemarin, kita ada menggalang dana kemanusiaan kepada korban gempa Turki. Betul, Bang Memon, betul. Dan Syria. Betul. Dan secara spontan di hari event melalui kotak yang kita gilir, terkumpul dana total 3 juta. Alhamdulillah. Masuk Bapak PJ Bupati juga. Ya, alhamdulillah. Memberikan total 3 juta, dan itu melalui podcast ini juga saya menyampaikan bahwasanya dana tersebut sudah tersalurkan. Kita salurkan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan. Semoga ini menjadi amalan buat kita. Ya, amin, amin. Jadi saya ulangi lagi, mereka para pecinta garuk tanah, roda 2, roda 4, mereka ini lebih kepada kegiatan kemanusiaan sosial. Dimanapun, kapanpun, musibah terjadi, dan saya juga apabila saya diundang sebagai host, baik di Nagan Raya, juga secara spontan kami galang dana untuk kemanusiaan gempa Turki, dan dimanapun kita selalu siap. Ya Bang Mur ya? Betul, betul. Ya. Kita tetap selain hobi, Ya. kita tetap mempedulikan sosialnya juga. Dan dengan fasilitas yang kita punya, kayak Bang Maimun bilang tadi, dengan unit yang kita punya, insya Allah mungkin jangkauan itu tidak bisa dilalui oleh kendaraan normal, tapi dengan hobi kita bisa menyalurkan, mendistribusikan bantuan-bantuan itu sampai ke titik yang emang jangkauan itu tidak terjangkau, Bang Maimun. Alhamdulillah dengan unit kita bisa menyalurkan bantuan-bantuan itu, Bang Maimun. Ya. Dan itu selalu insya Allah kita lakukan. Kita lakukan sampai saat ini, insya Allah, Bang Maimun. Itu tentu menjadi amalan buat kita nantinya di akhir nanti. Bang Mur, sambil bincang-bincang, ini mati ada kopi juga. Saya putih aja. Sama. Kalau Raider dia harus minuman sehat. Alhamdulillah. Selalu ada sponsor yang memberikan kopi. Iya, mantap. Dan juga sponsor-sponsor seperti Sapa Passion. Iya. Dan juga sponsor-sponsor lainnya di podcast. Tentunya saya ucapkan terima kasih. Iya. Bang Mur, ini sudah karena waktu sudah durasi kita dibatasi. Sebenarnya banyak yang akan kita ceritain di bincang-bincang mengenai event Trail Adventure. Di akhir jumpa kita, para pecinta garuk tanah, kalau di Aceh, kalau di luar, para pecinta terabas yang mungkin belum mendaftar atau ingin main, kan Bang Mur akan menyampaikan. Silakan Bang Mur. Oke, baik rekan-rekan rider semua, salam Expro, salam gaspol, salam satu jalur. Untuk Anda yang ingin mengikuti kegiatan Aceh One Day Adventure, silakan daftar ke kontak person tertera di brosur atau di baliho-baliho, dan Anda juga bisa langsung ke sekretariat Expro di Aceh Advertising. Jadi kalau untuk Anda yang belum daftar, ayo segera daftar, karena acara dilakukan pada tanggal 10 Juni, insya Allah dengan hadiah-hadiah yang akan Anda dapatkan yang luar biasa. Salam Expro. Demikian para pecinta otomotif, bincang-bincang di podcast channel saya. Karena durasi waktu sudah berakhir, terima kasih Bang Mur. Ya, sama-sama atas Bang kehadiran di channel saya. Ya, alhamdulillah. Dan nantikan dengan episode lainnya dengan bintang-bintang tamu di dunia olahraga dan sport dan tourism. Terima kasih, sampai jumpa. Adios amigos. Perfecto. Gaspol. Gaspol.